nih. Selamat pagi Pak Riki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Nanang sudah on. Oke. Ya, pagi Pak Nanang. Lagi, Pak. Gimana Nang? Salam kenal. Salam kenal, Pak. Ya, Gimana? saya Sehat, Damang? Alhamdulillah, damang, Pak. Pak Nanang ini dari Surabaya, Pak. Oh, kirain orang Sunda, namanya Nanang soalnya. Oh, gitu, Pak, ya. Kalau Sunda banyak damang, Pak, ya. Oke. Sugante orang Sunda. Ada Pak Samsul. Pagi Pak Samsul. Pagi Pak Riki. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Harus sehat. Oke. Pak John, kita mau mulai sekarang atau? Boleh, silakan dimulai aja Pak Riki. Silakan ya. Saya siapkan untuk corporate-nya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat Bapak Ibu sekalian yang sudah setia hadir mengikuti acara Postpreneur kita hari ini, episode yang ke-64. Gitu. Telah hadir bersama kita seperti biasa, sohib saya nih, Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. Selamat pagi Pak Riki, sehat selalu Pak Riki. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Pak Jon? Alhamdulillah luar biasa pada hari ini. Karena kita mendatangkan narasumber ini yang luar biasa. Beliau itu seorang content creator dan sering melakukan pelatihan-pelatihan di kelas UMKM. Ini saya grab nih biar masuk ke webinar kita supaya banyak culik ini. Tapi dari Surabaya, tapi nggak apa-apa dari Surabaya. Oke, hari ini materinya apa nih Pak Jon? Bocoran sedikit nih. Sekalian sambutan mungkin Pak Jon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli di Kementerian Desa yang selalu rutin menemani kita di webinar di Postpreneur ini tentang topik bisnis. Semoga waktu yang diluangkan oleh Pak Samsul ini memberi motivasi buat kita semua serta di webinar ini. Saya hormati juga Mas Nana Firdaus, beliau seorang digital marketer, owner dari konten monetize class di Surabaya, dan tentunya akan berbagi kepada kita semua bagaimana membuat konten yang menarik yang menggunakan aplikasi CapCut. Tentunya teman-teman silakan yang menggunakan Zoom pakai laptop dan nanti dipraktekkan pakai handphone. Hanya menggunakan handphone saja bisa membuat konten yang sangat menarik, bahkan 15 detik saja bisa membuat advertising ya, yang hook, kemudian yang tentunya membuat caption dan call to action bagaimana produk para UMKM, BUMDes, koperasi dan pembisnis online lainnya bisa laku dan menarik, minimal menarikkan traffic lah ya. Nanti Mas Nanang akan ajak tentunya ini sesuatu yang menarik sekali, dan PT Pos Indonesia menghadirkan acara ini gratis buat semuanya para peserta dengan akses para narasumber yang menarik ya. Rasa itu, terima kasih sekali lagi Mas Nanang, dan tentunya terima kasih juga beberapa yang sudah setia kita untuk webinar ini, dan tentunya akan stay tetap di Postpreneur ini buat UMKM, BUMDes, koperasi dan mahasiswa di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa. Berarti hari ini topiknya buat teman-teman yang jualan online ya.
pastikan mengikuti acaranya sampai selesai nih. Betul, Pak Riki. Nah, acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan PT Interindo Arta Kreasi. Kami sebagai salah satu super agent atau main agent. Kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise keagenan. Nah, karena acara ini acaranya PT Pos Indonesia, mungkin ada baiknya kita simak, kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan. Sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Ya, itu tadi sedikit mengenai company profile PT Pos Indonesia yang sudah berusia lebih dari 270 tahun. Luar biasa. Nah, sudah hadir bersama kita pagi hari ini juga Pak Samsul Widodo, staf ahli dari Kementerian Desa. Pagi Pak Samsul. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Pak Samsul. Kabar baik, alhamdulillah. Wah, terima kasih Pak Samsul juga nih salah satu yang setia menemani acara Pospreneur kita. Mungkin Pak Samsul ada sedikit yang bisa disampaikan buat teman-teman peserta kita pada pagi hari ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Riki, salam kenal, Pak Anang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga pagi-pagi gitu ya. Ini berat di bulan puasa. Semoga materi dari Mas Nanang Firdaus bisa membangun semangat kita semuanya. Saya cuma mau share screen sedikit gitu ya, 2 slide.
saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa sebenarnya bonus demografi kita ini yang sering kali kita bahas. Jadi saya nggak tahu nih, Pak Joni itu masuk generasi apa, tapi saya kan generasi X. Saya cerita, baby boomer ini sudah mulai habis di partai politik. Mereka pemilik-pemilik partai politik, ketua-ketua partai politik, di pengusaha, di bisnis, mereka generasi pertama gitu ya, generasi kedua gitu ya. Dan generasi X ini di pemerintahan mereka rata-rata pejabat semuanya. Mereka tinggal sedikit, semakin sedikit. Dan ke depan itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Ini lebih dari 50%. Jadi karakter mereka akan pasti berbeda. Jadi kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini gitu ya, tidak dalam rangka mendukung gitu ya. Kalau di TV itu sudah keluar ikalnya Marjan, berarti sudah waktunya puasa ini. Sudah mendekati puasa kan gitu. Jadi iklannya sirup Marjan itu keluar hanya pada saat puasa. Sekarang udah dengan teknologi naga macam-macam dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang sebenarnya diminati oleh generasi-generasi muda. Jadi kalau kita lihat, jadi sebenarnya kapan itu ada konten bagus, saya coba susun gitu ya. Jadi kenapa zaman sekarang bikin konten lebih penting daripada produknya sendiri gitu kan. Jadi ini tugasnya Mas Nanang gitu kan. Nanti bagaimana bikin konten itu lebih penting dari produk. Sebenarnya itu gitu kan. Jadi karena apa? Karena separuh hidup milenial dihabiskan di layar 5 inci smartphone-nya. Pertemuan pertama dengan produk dilakukan lewat smartphone. Jadi kan nggak mungkin gitu ya. Terus pertemuan pertama itu dengan smartphone. Jadi mereka bangun tidur masih nguap-nguap, setengah sadar, setengah tidak, itu handphone yang dicari. Itu kan. Jadi bukan berangkat ke kamar mandi cuci muka, tidak. Nah, ini situasinya. Jadi makanya sebenarnya konten ini menjadi sangat penting. Gitu kan. Jadi misalnya milenial itu menghindari konten hard selling gitu ya. Milenial senang melakukan riset sebelum belanja, kecanduan dengan apapun yang up to date, dan milenial juga peduli dengan isu sosial gitu kan. Jadi anak saya itu selalu komplain kalau kita seringkali menggunakan plastik dan sebagainya. Milenial senang dengan visual yang baik, suka storytelling dan sebagainya. Jadi sebenarnya hari ini adalah relevan sebenarnya. Makanya forum Postpreneur ini terus terang saya sangat respect, sangat hormat, sangat salut gitu ya. Karena kita terus-menerus melakukan edukasi. Saya yakin Pak Joni juga kadang kesulitan mencari narasumber gitu ya. Tetapi ini terus-menerus dilakukan. Karena apa? Karena kalau kita menjadi negara maju, wirausaha kita itu harus di atas 4%. Sekarang itu wirausaha kita itu masih di bawah, masih 3,18. Masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Gitu kan. Jadi informasi-informasi ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa bisnis itu mudah gitu kan. Bisnis itu sebenarnya mudah dengan era sekarang. Kalau dulu harus jualan lewat toko, sekarang bisa buka toko online dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saya bukan narasumber, saya hanya ya mengingatkan sesuatu gitu kan, menyalurkan oh ini loh gitu kan dan sebagainya. Dan semoga nanti kita simak materinya Mas Nanang Firdaus. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Joni, sukses terus untuk Postpreneur teman-teman. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun pendek tapi luar biasa ini. Insight yang sangat luar biasa dari Pak Samsul. Benar Pak Riki. Anak-anak milenial sekarang bisa jadi menteri nih. Iya. Menteri olahraga ya, menteri olahraga jadi anak muda ya. Di bawah tahun. Itu berarti Pak Dito itu termasuk Gen Z ya, Pak Samsul ya? Gen sama X dengan ya? Menteri Pendidikan. Generasi X itu generasi kita, Pak Riki. Hebat-hebat sekarang. Ayo anak-anak muda ikut bangkit juga. Luar biasa. Makasih Pak Samsul. Makasih Pak Samsul.
Nah, sudah hadir bersama kita juga nih Mas Nanang Firdaus. Apa kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa Pak Riki. Wah, terima kasih di tengah kesibukannya sudah bersedia diculik sama Pak Joni. Ya, tapi saya senang Pak kalau diundang-undang kayak gini, senang. Ya, harapannya sih ya memang kan saya juga membawa bendera content monetizer gitu kan. Memang kelas saya itu gratis Pak ya, gratis. Saya juga ingin membantu para UMKM juga dan juga teman-teman yang ada di dunia digital zaman sekarang itu masih banyak orang-orang yang belum tahu bahwa sebenarnya kita itu bisa kok cari cuan dari online dengan cepat, itu sangat memungkinkan sekali gitu. Apalagi dengan adanya TikTok, YouTube, Instagram itu sangat luar biasa dan itu juga sangat membantu saya juga. Sampai saat ini juga pendapatan saya semuanya kebanyakan dari online gitu Pak ya. Jadi Wow, luar biasa. itulah kenapa saya Banyak juga nih. pengen bagikan ini pada teman-teman semua gitu. Nah, Masih berarti sejalan Mas kita Mas Nanang. Nanang karena acara ini Postpreneur yang pertama memang gratis, tidak dipungut biaya ya. Ya, Dan yang kedua, acara ini bertujuan untuk mengangkat teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi yang ada di Indonesia ini untuk bisa go digital. Karena ya, ya. sejarahnya kami dari IAKA dengan Pak Joni dari PT Pos ini merangkul teman-teman UMKM BUMDes untuk membuka keagenan kantor pos, Mas Nanang. Siap, Karena siap, kami siap. yakin, kami percaya bahwa teman-teman UMKM BUMDes kita ini sebenarnya punya produk-produk yang sangat luar biasa sebenarnya, produk unggulan mereka. Cuma ketika bergabung menjadi agen pos kok kurang transaksinya. Kenapa gitu? Kok apa ada kendala di pemasaran? Nah, pas kita coba telusuri lebih jauh, ternyata memang itu kendalanya. Mereka hanya mengandalkan jualannya itu secara offline. Di toko koperasinya, di toko BUMDesnya gitu loh. Wah, terus ide sama Pak Joni kita bikin aja trainer untuk mengajarkan mereka cara jualan secara online. Gitu. Karena pilihannya teman-teman ini go digital atau go bangkrut. Gitu. Makanya mohon nanti nih Mas Nanang untuk pemaparannya bisa membuat teman-teman dari UMKM BUMDes koperasi kita ini supaya bisa melek digital lah istilahnya. Ya, Oke. baik. Tanpa membuang waktu dan tempat saya persilakan Mas Nanang. Oh ya, sedikit informasi bahwa teman-teman peserta saat ini kita mute semua Mas Nanang. Tujuannya supaya tidak ada muncul suara-suara sumbang nanti di tengah-tengah acara. Gitu ya. Nanti kalau mau interaksi di kolom chat mungkin, tapi di sesi akhir kita buka mikrofonnya semua, jadi kita buka sesi tanya jawab. Gitu. Pastikan nanti Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sampai akhir, kita buka sesi tanya jawab di sesi terakhir. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Nanang. Baik, terima kasih Pak Riki ya sebagai Direktur PT IAK kan. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Andes Samsul Widodo dan juga Pak Joni Eka Putra. Pak Samsul Widodo ini staf ahli menteri ya Pak ya, staf ahli menteri Kementerian Desa dan PDTT. Nah, luar biasa ya. Akhirnya saya juga ketemu Bapak Menteri di sini. Dan Pak Joni yang mengundang saya juga kaget waktu itu diundang. Katanya ada tim saya yang menghubungi saya, Pak ini ada dari PT Pos gitu kan. Bapak disuruh ngisi, ya nggak apa-apa ngisi aja gitu kan. Memang visi misi saya itu ya pengen membantu banyak orang agar bisa dapat cuan dari internet ya, khususnya dari konten. Dan saya sudah punya kelas ribuan peserta yang saya ajari dan mereka juga semua sudah puas. Oke, teman-teman, jadi untuk saya akan share screen ya, kita nggak usah lama-lama karena nanti lebih banyak ke praktek juga sebenarnya. Karena kalau nanti tidak cukup waktunya, teman-teman bisa mengikuti kelas saya juga dan itu gratis ya teman-teman. Hanya kelas saja, jadi teman-teman ikut kelasnya selama 7 hari itu gratis.
Nah, jadi untuk bisa mengembangkan bisnisnya, belajar dulu, bikin kontennya dulu gitu di kelas saya. Nanti untuk pengembangan, jual produk-produk PT Pos itu juga bisa ya. Oke, baik teman-teman. Ini adalah materi yang ingin saya sampaikan. Materinya nggak banyak, sedikit sekali ya, cuma oke. Jadi materi kali ini itu tentang content hack. Saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan ChatGPT dengan CapCut. Apa itu ChatGPT? Ini kan hal baru bagi banyakkan orang. Perlu diketahui teman-teman, ChatGPT ini adalah program AI ya yang dibikin oleh Elon Musk. Ya. Setelah saya tahu ChatGPT ini beberapa bulan yang lalu, akhirnya muncul produk-produk saya yang baru banyak sekali karena ChatGPT ini, Pak. Kenapa? Ya, ChatGPT ini robot AI yang saat ini lagi booming. Jadi teman-teman nggak boleh ketinggalan juga dengan ChatGPT. Itu. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu materi saya yang oke. Jadi sebentar ya, acak ini ya. Hasil downloadannya acak teman-teman. Mohon maaf ya, karena baru bikin materinya saya. Oke, udah masuk di mana sekarang? Ini agenda Pak ya. Jadi agenda pada pagi hari ini kita ada content hack with AI and CapCut, cara menggunakan ChatGPT, robot AI, cara editing videonya, dan juga cara menggunakan teleprompter. Jadi teman-teman di sini saya pengen mengajarkan bagaimana teman-teman itu nanti bisa personal branding juga. Jadi personal branding ini penting teman-teman buat bisnis online. Ya, terlebih lagi kalau teman-teman mau jualan produk digital, teman-teman harus punya database. Ya, semakin banyak database, maka teman-teman akan semakin mudah untuk jualan produk apapun. Di kelas saya itu, saya mengajarkan juga bagaimana cara bikin database-nya, sehingga teman-teman bisa jualan apapun di sana. Nah, maka dari itu, dari sini kita akan belajar cara personal branding-nya. Ya, jadi langsung ke program personal branding teman-teman, bagaimana cara mempromosikan produk teman-teman, tapi dengan cara yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa Gen Z zaman sekarang itu nggak suka hard selling, ya sukanya adalah seperti ini, diedukasi dulu sehingga mereka tahu betul kebutuhan mereka apa. Di akhir edukasi baru kita kasih rekomendasi untuk mengikuti program, dan itu cara yang terbaik. Ada framework jual online, ada framework yang harus dilakukan, yakni pertama ada lead magnet, terus habis itu dimasukkan ke dalam database kita, habis itu kita kasih edukasi, setelah kita edukasi baru di sana kita bisa lakukan penjualan. Nah, itu yang saya lakukan selama ini, sehingga setiap hari kita bisa mendapatkan cuan dari sana. Ya. Jadi memang prosesnya seperti itu, teman-teman. Proses itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Oke, perkenalan dulu, nama saya Nana Firdaus. Saya dulu sekolah sastra Inggris, teman-teman ya. Terus habis itu ketika saya mengenal dunia digital, akhirnya saya sekolah lagi Certified of Hypnotic Selling. Yang saya lakukan biasanya adalah penjualan saat Zoom kayak gini. Biasanya saya lakukan sales on the stage gitu kan. Nah, saya juga punya gelar CNLP, Certified Neuro Linguistic Program. Jadi itu adalah saya, dan saya 15 tahun sebagai sales di industri. Memang hobi saya jualan, ya, hobi saya jualan. Sehingga saya tahu betul bagaimana cara jualannya. Saya sampai sekarang masih berjualan dari pabrik ke pabrik, ya. Tetap menggunakan konten juga. Saya menggunakan YouTube untuk bisa menjual produk-produk yang harganya ratusan juta sampai miliaran. Ada, dan juga saya sebagai 7 tahun ya sebagai produk kreator, banyak produk-produk yang saya ciptakan
apalagi setelah saya punya ChatGPT ini, teman-teman, saya bisa buat produk itu sehari banyak ya gitu, karena memang sangat mudah. Dan akhirnya saya setelah sudah kenyang ya dengan hal-hal ini, saya bikinlah yang namanya content monetizer. Content monetizer ini untuk membantu orang-orang agar mereka juga bisa mendapatkan uang dari online. Oke. Oke. Nah, sekarang untuk materi yang pertama, kita akan cari ide dulu, ide kontennya dari robot AI dan ChatGPT. Apa sih sebenarnya itu? Jadi gini teman-teman, ya, AI ini itu ibarat asisten pribadi saya. Dan ini adalah program-program yang bisa teman-teman gunakan juga. Ini free teman-teman. Bisa diakses di mana aja, di HP bisa, di laptop bisa. Saya akan praktekkan ChatGPT itu seperti apa. Bentar. Nah, di sini udah ada. Teman-teman kalau belum pernah tahu, ya beruntung teman-teman ada di sini karena ChatGPT sekarang lagi booming sekali. Oke, saya harus login dulu. Jadi ChatGPT ini gratis, teman-teman bisa tinggal akses saja, ya. Tinggal akses, nanti saya juga kasih tahu cara aksesnya, nanti bisa. Bentar, saya akan login dulu. Rada rewel ya sekarang. Biasanya langsung masuk ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ChatGPT ini sangat luar biasa. Mau nanya apa aja itu bisa ya. Yang pertama misal saya mau nanya, "Hai AI." Jadi ini kita bicara sama robot AI ya. Nah, saya mau bikin konten katakan. Saya bikin konten, saya tinggal suruh aja dia tolong buatkan saya skrip video TikTok, video pendek gitu ya, video pendek berdurasi 30 detik tentang cara mendapatkan uang dari internet. Nah, kayak gini. Dia langsung akan membuatkan saya skrip, teman. Ya. Jadi di sini ada skrip yang akan muncul. Ya, jadi dia yang bikinin. Di sini ada perintah juga. Shot pertama menunjukkan seorang wanita duduk di depan komputer. Nah, ini nanti kita akan cari video-videonya, gitu kan? Kita cari videonya, video-video tentang seorang wanita yang lagi duduk di depan komputer. Nah, habis itu ini ada prompternya, ada cara bicaranya. Apakah Anda pernah ingin mendapatkan uang dari internet? Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Nah, di situ dikasih shot videonya. Shot kedua menunjukkan seorang pria yang mengoperasikan ponsel pintar. Nah, di situ yang pria ini ngomong, ada banyak cara untuk menghasilkan uang di internet. Salah satunya adalah dengan menjual produk atau jasa Anda sendiri. Nah, ya gitu. Nah, di situ ada shot ketiga menunjukkan seorang wanita yang merekam video di depannya. Anda juga bisa memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan bisnis atau produk Anda. Pastikan untuk membangun bisnis pengikut yang kuat. Nah, di situ ada shot keempat. Ya. Ya. Dari ini semua, kita bisa langsung bikin konten tanpa mikir videonya seperti apa, bahasanya seperti apa, kita sudah disediakan dengan robot AI ini, teman-teman. Ya. Teman-teman mau bikin konten apa, misal bikin konten motivasi, buatkan saya konten motivasi, skrip ya, atau skrip gitu ya, skrip konten motivasi tentang menjalani menjadi seorang yang kuat dalam berbisnis. Jadi ini sudah ada skrip yang bisa kita dapatkan secara gratis, cepat. Ya. Kalau kita mau bayar asisten kita untuk bikin skrip ini, ya kita bayarnya mahal. Di sini kita bisa dapatkan secara gratis.
Teman-teman asal tahu saja, ChatGPT ini juga membantu saya meningkatkan karir saya lebih cepat di perusahaan. Kenapa? Karena memang saya selalu minta bantuan sama skrip ini tuh. Nah, ini adalah skrip-skrip yang langsung dibuatkan, ya. Jadi teman-teman yang belum pernah tahu bisa pakai ini nanti. Daftarnya cuman pakai Google aja, jadi di Drive, gitu kan? Tinggal pakai ini. Nah, ini ada skrip-skrip yang sudah diberikan, ya. Nah, ini ada videonya yang akan ditampilkan di video. Nah, di situ ada voice over-nya. Bisnis itu sulit, tapi dengan tekad yang kuat, Anda dapat menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan. Nah, nanti kita akan bikin video-video dari skrip ini, teman-teman. Ya, oke, itu termasuk yang salah satunya. Ya, jadi ChatGPT ini sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan teman-teman bisa menggunakannya untuk membalas email gitu kan. Misal ada email bahasa Inggris, teman-teman nggak bisa, tinggal copy aja email aslinya apa, habis itu cara jawabnya seperti apa, tanyain aja di sini ya. Jadi misal ada email bahasa Inggris terus teman-teman bingung, tolong balaskan email ini dengan bahasa Inggris gitu kan. Pernyataannya gitu aja, terus di copy, emailnya di copy di bawah gitu kan. Saya menerima undangan tersebut, misal kayak gitu ya. Ini langsung dibikinkan, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bingung mikirin bahasa Inggrisnya seperti apa, ya. Jadi ini sudah ada bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang bagus, teman-teman. Bukan Google Translate lagi. Kalau Google Translate kan bisa kebalik-balik gitu bahasa. Tapi kalau ini udah bagus banget. Gitu. Ya, oke, seperti itu untuk mencari materinya. Jadi teman-teman bisa cari materi apa aja. Misal teman-teman mau cari materi, berikan saya layout atau layout urutan konten, misal ya urutan konten tentang jual online. Nah, nanti teman-teman akan diberikan susunannya sehingga tidak akan pernah habis cara bikin kontennya. Bisa jadi berurutan. Hari ini saya akan bikin materi ini, mengapa berjualan online itu penting, mengapa harus mempelajarinya. Bisa nanti dikembangkan dengan ChatGPT juga. Nah, ini coba dikembangkan misalnya, kembangkan yang ini misalnya, kembangkan materi ini. Kita copy paste aja. Nah, ini langsung dikembangkan dari ChatGPT ini. Ini berupa konten langsung. Jadi teman-teman kalau mau cari konten sekarang sangat mudah. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa bikin konten. Oke, itu yang pertama, teman-teman. Jadi untuk cari kontennya, teman-teman bisa menggunakan OpenAI ini, ya, ChatGPT namanya. Tuh. Oke, yang kedua, saya akan lanjut dulu. Yang kedua, teman-teman yang perlu lakukan adalah download ya. Jadi ada video dan gambar. Teman-teman bisa menggunakan ini, Pinterest dan Pexel. Kalau Pinterest ini untuk ambil foto ya, foto-fotonya bagus dari Pinterest. Dan habis itu ada Pexel. Pexel ini kita bisa ambil video-video dan gratis. Kita tinggal download dan tinggal pakai aja gitu. Oke. Nah, untuk materi kali ini saya akan ajarkan dulu ya bagaimana caranya kita menggunakan Pinterest. Saya akan coba download dulu video fotonya. Nanti kita akan praktek editingnya ya. Saya akan coba bikin apa? Sebentar, desain grafis. Oke, kita akan bikin beberapa foto menjadi video dulu ya. Jadi biar nggak susah-susah, kita belajar aja. Oh, kita langsung praktek aja ya dari HP ya, biar teman-teman nggak bingung. Karena memang CapCut itu ada di HP, teman-teman. Tapi bisa juga dipakai di laptop ya. Coba ini saya akan langsung praktekkan.
kita mencari gambar dulu di HP melalui Pinterest. Ya, misal kita mau cari video-video kayak gini ya. Oke, kita akan coba ini, kita download foto aja ya. Oke, foto-foto seperti ini kita download ya. Download image 1, habis itu 2, 3. Nah, kita cari foto, nggak usah banyak-banyak. Download image. Nah, kita akan coba praktek ini aja. Teman-teman cukup lihat aja, nanti kalau pengen belajar lebih lanjut ada kelas 7 hari ya teman-teman, jadi tenang aja, nanti kita prakteknya di kelas yang gratisan itu. Oke, setelah itu teman-teman kita masuk ke dalam CapCut-nya ya, ke dalam CapCut itu yang ini teman-teman. Nah, ini kita new project, habis itu kita ambil foto, kita masukkan semua foto yang tadi. Oke. Nah, setelah jadi foto kayak gini, teman-teman, itu tinggal kita kasih audio saja. Nah, audionya kita tinggal masukkan di sini, audio yang bawah ini, kita klik, kita pilih sound-nya. Di situ banyak sekali pilihan, teman-teman tinggal pilih aja ya. Kita dengarkan dulu musiknya yang cocok apa. Bentar ya. Apakah ini cocok? Nah, udah. Setelah cocok kayak gini, teman-teman, saya akan bikin animasinya ya. Bentar. Kita klik dulu audionya, lalu kita matchkan. Kita match auto generate. Nah, ini untuk menemukan titik-titik di mana bisa kita ambil bitnya. Nah, kuning-kuning ini adalah tempat bit, teman-teman. Jadi kita akan paskan agar musiknya itu cocok. Ya, kayak gini. Ini ada titik kuning di sini, saya potong di sini. Nah, ini pas kuning, saya potong di sini. Biar nanti ketika pas musik ada beat tertentu, itu perpindahannya pas. Ya. Jadi ini saya potong dulu, habis itu saya delete. Nah, jadi pas titik kuning. Kayak gini, teman-teman. Habis itu yang ini juga sama. Pas titik kuning, saya cut, lalu saya hapus. Ya. Pas titik kuning gini, saya hapus. Karena nggak banyak kan ya tadi ya. Nah, saya hapus. Nah, jadi prosesnya memang agak lama ya. Kalau mau bikin video itu. Nah, setelah itu teman-teman, ini bisa keluar suaranya ya kalau saya nyalakan. Nggak keluar suara Pak ya? Ada suaranya, Mas? Nggak ada. Ada suaranya. Share sound. Share sound. Bentar ya. Share sound-nya di mana? Oh. Kalau di laptop kan bisa langsung. Nah, ini saya matikan dulu. Oke, saya ikuti salah satunya dulu ya.
Oke. Nah, pas ada dentingan detik itu bisa bunyi. Habis itu kita kasih Nggak ada suaranya, Mas. transisi ya, teman-teman. Transisi. Suara. Jadi tiap perpindahan ini kita bisa kasih transisi. Nah, kita kasih transisi yang gitu. Kita kasih transisi. Ya. Nah, untuk audionya kita potong aja, nggak usah panjang-panjang. Suara saya kedengaran, Pak? Enggak, Pak. Enggak, Mas. Enggak kedengeran suaranya. Nah, setelah itu kita bisa ngasih animasi juga. Jadi di dalam selain transisi yang kayak gini, itu dikasih animasi juga bisa, ada efek-efeknya, teman-teman. Ya, jadi ada animasi. Nah, di sini kalau yang gratisan itu nggak usah pakai yang pro, jadi pakainya yang free aja, nggak ada tulisan pro-nya. CapCut ini bagusnya, teman-teman, itu sudah lengkap ya. Jadi misal kasih ini. Nah, itu ada kayak gitu ya, muter gitu. Nah, yang ini misal saya kasih lagi animasinya. Oke, kita cari yang berbeda. Misalnya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya ini adalah sangat mudah, teman-teman ya. Menggunakan CapCut itu sangat mudah. Kayak gitu aja sebenarnya udah selesai ya. Nah, materi yang ingin saya ajarkan sebenarnya itu untuk personal branding. Jadi itu untuk tadi adalah pelajaran untuk editingnya saja ya. Tapi kalau untuk personal branding, teman-teman menggunakan tadi yang namanya ChatGPT, kita alihkan ke CapCut, lalu kita bikin videonya. Menggunakan apa? Menggunakan teleprompter. Ya. Jadi kita akan coba bikinnya seperti apa. Jadi di sini ada ChatGPT sudah saya punyai di sini. Ya, saya akan bikin videonya menggunakan prompter yang ada di sini. Misal buatkan saya skrip video untuk TikTok, cara bicara di depan kamera, kayak gitu ya. Nah, ini akan kita dikasih jawabannya sekarang. Oke, kita tunggu. Kita nanti langsung praktek membuat video ini ya. Jadi dari ChatGPT kita akan copy, lalu kita masukkan ke dalam CapCut-nya. Oke, kita sudah dapat nih materinya. Sekarang kita tinggal copy aja nih hasilnya. Kita tinggal copy hasilnya. Kita copy, lalu kita masuk ke CapCut. Oke, kita keluar. Kita bikin baru yang ke prompter, teman-teman. Ya, jadi di atas ini ada prompter. Teman-teman tinggal klik aja prompter di atas. Ya. Maka teman-teman akan mendapatkan video dengan prompter. Jadi teman-teman bisa menggunakan prompter ini. Ya, sebentar, ini saya hapus dulu. Select all. Habis itu saya paste. Oke. Jadi ini adalah prompter TikTok bicara di depan kamera. Ya.
Saya akan praktekkan dulu untuk membuat videonya. Oke. Nah, ini. Saya akan bikin 3 menit biar agak lama. Oke, langsung ke intro ya. Berarti kita akan coba praktek bagaimana cara saya bisa bicara di depan kamera itu dengan sangat lancar tanpa menghafal skrip. Oke. Halo TikTokers, kali ini saya akan memberikan tips cara bicara di depan kamera agar terlihat lebih percaya diri dan natural. Yuk simak tipsnya. Oke. Saat berhenti seperti ini, teman-teman masih bisa edit nanti ya. Tips nomor 1, persiapkan diri sebelum merekam. Sebelum merekam, pastikan Anda telah mempersiapkan diri dengan baik. Berdandanlah sesuai dengan konten yang akan dibuat. Atur pencahayaan dan suara dengan baik dan pastikan latar belakang tidak mengganggu persiapan. Tidak mengganggu. Persiapan yang baik akan membuat Anda lebih percaya diri saat merekam. Tips nomor 2, buat naskah atau poin-poin penting untuk membantu Anda lebih mudah saat merekam. Buatlah naskah atau poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan. Hal ini akan membantu Anda terhindar dari kesalahan dan membuat Anda terlihat percaya diri saat berbicara. Tips nomor 3. Berbicaralah dengan tenang dan jelas. Ketika sudah siap merekam, cobalah untuk berbicara dengan tenang dan jelas. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan pastikan bahwa kata-kata yang Anda ucapkan dapat dipahami dengan mudah oleh audiens. Tips nomor 4. Gunakan gerakan tubuh untuk menambah ekspresi selain berbicara. Anda juga bisa menambahkan gerakan tubuh untuk mengekspresikan apa yang Anda katakan. Gerakan tubuh dengan tepat menambah kesan yang lebih dramatis dan menarik untuk dilihat. Tips nomor 5. Latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus adalah kunci untuk bisa bicara dengan baik di depan kamera. Semakin sering Anda melakukannya, semakin percaya diri Anda akan menjadi. Itulah tips dari saya tentang cara bicara di depan kamera untuk TikTokers. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan berikan yang terbaik untuk konten-konten TikTok Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Keren Mas. Oke, sekarang kita akan edit ya. Kita akan edit. Oke. Untuk editnya, teman-teman, biasanya saya menggunakan bentar ya. Editnya kita tinggal pakai teks ya, lalu kita auto caption. Auto caption kita tinggal start saja. Sayangnya nggak terdeteksi ya suaranya ternyata. Jadi teman-teman seharusnya ada suara tadi. Karena dipakai untuk Zoom ya suaranya. Laptopnya dihidupkan, speakernya itu dari suara handphone. Kenapa Pak? Bisa dari handphone, speaker suara keluar dan diterima oleh mic dari laptop. Jadi cepet efeknya. Oke. Sebentar. Saya harus kasih caption sebenarnya. Jadi lebih bagus hasilnya ya. Tapi nggak masalah. Kita anggap aja kita sudah ada captionnya ya. Jadi nanti kita belajar di kelas saya nanti juga bisa belajar tentang ini juga ya. Nah, misal kita kasih animasi-animasi teman-teman ya. Kita masukkan stiker. Tinggal kasih stiker aja. Nah, di sini banyak stiker pilihannya. Oke. Semisal ada kata-kata lucu atau apa itu juga bisa. Nah, di sini ada kata-kata subscribe juga bisa. Misal kita kasih ini juga bisa.
Ya. Ya, ini kita untuk belajar aja ya. Di situ kita kasih rek ini juga bisa, jadi seakan-akan ini hasil rekaman gitu ya. Oke, yang ini kita hapus. Oke. Biar ini nggak usah ya, nggak usah lah. Oke, kita perpanjang. Nah, ini. Terus ini juga kita perpanjang sehingga nanti bisa sama, gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalau kita mau ngasih manual boleh, jadi manual teksnya juga bisa. Jadi kayak gini, misalnya. Cuman tadi nggak keluar ya auto teksnya karena pas rekaman suaranya nggak masuk ke HP-nya. Oke, misal ini ada teks cara bicara di depan kamera. Oke. Nah, kita bisa edit teksnya. Bentar. Ke style. Ya, kita bisa pilih yang Indonesia bisa atau yang import bisa. Nah, efeknya kita kasih warna ini. Nah, teman-teman. Oke. Ya. Jadi teman-teman seperti itu. Semisal kita mau ngasih produk-produk kita di tengah pembicaraan, kita tambah aja di gambarnya ya. Jadi di sini ada overlay, kita tambah produknya. Semisal saya juga jual, misal ini saya mau promosikan ini gitu ya, kelasnya ini. Nah, kita tinggal nambah di sini aja bisa. Nanti muncul gitu. Jadi kayak gini. Contohnya seperti ini ya. Oke. Kita juga bisa cut zoom gitu juga bisa. Misal ini kita cut, ini kita zoom. Nah, jadi ketika kita ngomong gini, ada perpindahan videonya kayak gitu. Ya. Suaranya tambah kecil. Oke. Jadi memang ketika HP saya pakai untuk Zoom nggak masuk ya suaranya, makanya agak bingung juga saya. Pakainya laptop biasanya soalnya. Jadi kalau habis kita pakai teleprompter, habis itu kita editing itu juga bisa ya. Jadi teman-teman, materi yang kali ini yang saya ingin bawakan itu hanya sebagai preview saja. Nanti teman-teman kalau mau belajar bisa masuk ke kelas saya ya. Jadi itu gratis juga, teman-teman bisa belajar di sana. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, jadi teman-teman cuman seperti itu aja sebenarnya. Jadi CapCut itu sangat mudah untuk digunakan. Selama teman-teman sudah punya idenya, punya materinya, maka teman-teman bisa membuat video apapun, ya, baik itu tanpa wajah ataupun dengan wajah. Dan katakan teman-teman mau bikin video TikTok gitu ya, terus ada logo-logonya, ada gambar, ada produknya, itu juga sangat-sangat memungkinkan sekali kalau pakai CapCut. CapCut gratis, Pinterest gratis, Pexel gratis, teman-teman tinggal gabungin aja jadi satu. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT-nya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya seperti itu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar, nanti bisa di kelas saya. Itu hanya sebagai preview teman-teman, karena kalau kita belajar di sini langsung praktek, nggak mungkin bisa cepat bisanya, karena itu sangat membutuhkan waktu. Saya dalam waktu
materi satu aja, itu saya kasih waktu 24 jam untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kayak misal gini ya, saya akan tunjukkan kelas-kelas saya. Bentar. Oke. Ya, ini adalah kelas saya, konten monetizer. Oke, teman-teman yang setor tugas ini. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah setor tugas ya. Jadi ada setor tugasnya juga. Teman-teman nanti kalau mau praktek, ya bisa. Ya. Kayak bikin-bikin video seperti ini bisa teman-teman. Ya. Ini adalah teman-teman yang sudah praktek ya. Salah satunya. Atau bikin video-video memperbaiki pencahayaan video itu ada. Bikin thumbnail juga kita ajari ya. Jadi bikin thumbnail gini kita ajari juga. Jadi teman-teman bebas. Kita ajari juga akses ChatGPT-nya. Ya, ini store tugasnya teman-teman. Nah, ini bikin thumbnailnya. Nah, ini bikin video untuk promosinya. Ini bikin thumbnailnya. Oke. Jadi seperti itu Pak Eka dan teman-teman ya untuk belajarnya. Jadi sebenarnya kalau belajar CapCut itu kan nggak mungkin bisa langsung bisa atau kita praktek saat ini nggak bisa. Jadi teman-teman nanti bisa ikut saja ke kelas saya teman-teman, karena itu memang butuh waktu. Saya hanya ngasih intro saja. Gitu. Lihat video, nanti latar belakang. Begini Ada ada pertanyaan. Apakah langsung saya jawab aja Pak Eka? Oke Mas, teman-teman yang silakan mengisi absen, nanti kita akan infokan link untuk kelas Mas Nanang, nanti saya kirimkan. Silakan isi absensi dulu, nanti Ya. silakan khusus untuk link pembelajaran gratis dari Mas Nanang, supaya kita belajar lagi. Saya pun ikut belajar juga nih, cukup ada informasi yang menarik dari CapCut, ada banyak model ya kita membuat konten begitu. Oke, Mas Nanang lanjut. Oke. Saya akan saya akan coba jawab pertanyaan dulu di sini. Gratisan yang mau join. Si paling gagak menghargai ilmu dari pengalaman banyak. Sesi ini ada di YouTube juga buat sesi kelompok kami, sesi lihat video. Nanti ada kelasnya sendiri, jadi teman-teman kalau mau belajar boleh. Nanti saya share ke Pak Doni, nanti teman-teman akan kasih linknya untuk gabung ke kelasnya. Ada kelas tanggal 8 April ini kita mulai selama 2 hari. Dan semuanya itu free. Jadi teman-teman di sana cuma belajar, terus ada store tugasnya kita koreksi. Jadi ini teman-teman yang di sini itu store tugas ya. Di sini itu store tugasnya. Jadi kita koreksi kalau sudah oke. Kalau mau diulangi ya diulangi lagi. Oke, terima kasih. Ganti latar belakang video gimana? Kalau ganti latar belakang video gampang ya. Kalau untuk video TikTok video CapCut itu kan gampang, tinggal dihapus aja latar belakangnya. Itu bisa banget ya. Coba saya akan praktekkan ya. Oke. Jadi misalnya ini harusnya bisa diganti latar belakang ya. Jadi tinggal cut out ini, remove background. Nah, di situ backgroundnya kita ganti katakan. Ya.
kita ganti yang ini. Misal kita ganti yang ini. Ini kita naikkan. Kita naikkan ke main track. Nah, jadi yang ini ada di bawahnya. Bentar ya. Ini kita turunin jadi overlay. Ini kita hapus out, kita remove background. Yang bisa ini overlay. Bentar ya. Overlay. Nah, jadi seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya bisa. Kita mau ganti background apa aja bisa. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cara buat stiker produk kemasan atau UMKM mau belajar. Itu materinya bikin stiker ya, beda lagi ya. Karena kalau di sini kan ada stiker-stiker bawaannya. Jadi kita harus masukkan stiker sendiri. Misal ini ada stiker. Di sini ada stiker. Kita klik. Nah, ada bagian tambah plus ini. Nah, ini berarti kita ngasih stiker sendiri. Kita harus bikin stikernya dulu. Nah, ini kan ada stiker ini. Di situ mau saya hapus. Mas Nanang suaranya double. Backgroundnya sama kayak tadi. Jadi saya tinggal ngilangin belakangnya aja. Kalau stiker saya. Kalau yang bisa dihilangin belakangnya itu pakai yang overlay. Nah, overlay baru bisa. Jadi bukan pakai stiker. Nah, misal ini saya hapus backgroundnya, bisa remove background. Hilang semua. Cut out. Nah, jadi seperti itu sih teman-teman ya. Sebenarnya semuanya bisa kok. Di CapCut itu sudah canggih banget. Teman-teman masih bisa praktek menggunakan CapCut ini sangat mudah sebenarnya. Jadi nggak perlu belajar yang lama-lama. Teman-teman cukup praktek bikin video 1, 2, 3 kali udah jago banget gitu. Nggak ada yang susah di CapCut. Mas Nanang, Cara ikut kelasnya gimana? Untuk kelasnya nanti saya bagikan ke Pak Joni. Jadi saya nggak bisa nge-share di sini. Biar Pak Joni aja yang ngasih ya. Karena ini bukan kelas saya sebenarnya. Saya sebagai tamu di sini. Ya, kelasnya gratis teman-teman, tapi nanti kelasnya saya bagikan ke Pak Joni. Apakah sama Pak Joni boleh di-share atau enggak ya terserah, karena itu haknya Pak Joni nanti yang isi. Ya, kelasnya gratis, cuman nanti linknya saya kasih ke Pak Joni. Ikut kelasnya ya boleh dikirim ya Pak untuk link daftar kelas CapCut-nya, boleh nanti saya kasih. siap Mas. Mas suaranya bergema Mas, suaranya double di Zoom ini. Kenapa Pak? Suaranya double keluar. Oh iya, yang ininya. Kedengaran. Bentar, Pak. Oke, satu aja. Oke Mas Nanang, saya udah dangkep ya. Karena Ya. temanya perlu banyak praktek. Nanti teman-teman yang ingin ikut kelas, nanti saya dapatkan dari Mas Nanang kelasnya. Yang ingin absen nanti saya akan share. Saya juga ikut kelas Menanang juga ini sebenarnya, teman saya belum store tugas sebenarnya. Saya ikut beberapa kali, saya bukan lupa ya, nggak ada waktu juga ya, cuma saya ulangi lagi kelas ini nanti. Intinya ingin saya, Mas, bagaimana kalau CapCut yang standar, yang gratisan itu menjadi CapCut yang pro, itu gimana ininya, rubah ininya, atau pembayarannya gimana? Jadi kalau CapCut Pro kan agak mahal Pak ya. Sebaiknya sih kita pakai yang gratisan aja, karena gratisan itu sudah full. Kalau yang gratisan sudah standar cukup ya untuk Cukup. Pro itu ada fitur-fitur yang pro sebenarnya sama aja gitu.
kalau kita bisa edit sendiri, Pro itu maka bisa dipakai gitu. Jadi kita bisa ngedit sendiri Pro-nya. Asal kita mau aja, mau bersusah payah di sana gitu. Cuman kalau pakai Pro kan tinggal klik itu langsung jadi, kayak animasinya sudah tinggal jadi. Tapi yang gratisan sudah cukup lah Pak. Kalau buat saya nggak perlu yang wah gitu kan. Kayak fitur-fitur aneh-aneh itu kan lucu gitu. Misalnya, jadi yang bikin nanti berbayar itu kalau teman-teman pakai fitur-fitur yang berbayar, misal animasi, style. Nah, di sini ada style-style yang pro, animasi misalnya. Nah, ini ada tulisan pro-nya. Nah, yang pro-pro ini nggak usah dipakai. Kita pilih yang nggak ada pro gitu. Udah cukup bagus. Udah banyak juga. Jadi yang free aja udah banyak. Dan di sini ada pro. Kalau saya pakai, ya cuman gini aja loh pro-nya. Nah, di belakangnya ada gitu. Jadi sebenarnya nggak seberapa sih teman-teman. Jadi lebih baik pakai yang free aja ya. Kita kan lagi belajar. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, ini luar biasa. Sekarang membuat konten itu cukup mudah sekali. Tadi saya sampulkan ya dari Mas Nanang, dari ChatGPT, pokoknya punya email, register di ChatGPT, kemudian dari ChatGPT itu bisa bertanya ke ChatGPT, apapun, misalnya membuat konten, membuat skrip, dan sebagainya. Dari situ baru nyari template video, tadi ada Pinterest, kemudian dari Paxel ya, itu untuk merabu. Nah, akhirnya masuk ke CapCut untuk editing dan pembuatan konten itu. Saya rasa gitu ya, Mas Nanang ya. Ya. Seperti itu. Ya. Karena Pak Eka sudah ikut kelas saya ya? Sudah. Oh, sudah, ya. Siap. Cuma saya belum menyetor ini tugas, dan tentunya ya saya ulangi lagi lah kelas ini. Ya, siap. Rekan-rekan, ini luar biasa zaman sekarang ini. TikTok itu kan minimal 15 detik ya. Bagaimana kita membuat video 15 detik, itu bisa langsung tertarik orang akan melihat konten kita. Itu ada step-stepnya, ada misalnya hook, konten yang bisa nge-hook, kemudian membuat script-nya itu dengan 15 detik. Nah, di sini akan penuh dengan skill public speaking, bagaimana kita untuk menyampaikan keinginan kita ke audiens melalui konten video yang kita buat. Nah, tentunya di webinar ini pasti akan tema-tema menarik lainnya, kita akan meramu bagaimana konten itu bisa kita buat, dan ilmunya melalui webinar ini. Silakan stay tune di webinar kita, dan ingin mendapatkan informasi untuk kelas Nanang bisa hubungi saya. Kita akan belajar bersama-sama kembali untuk selama 8 hari ya, 7 hari, karena cukup membutuhkan waktu untuk pembelajaran ini. Gitu. Mas Nanang, ada yang siapa lagi nih, tema-tema lagi yang lain, atau ingin berjawab pertanyaan? Pak Riki bagaimana? Ingin bertanya? Open mic. Boleh. Oke, mau kita buka sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita prioritaskan yang sudah raise hand ya. Oke, kita sudah buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama dari ecoprint.id shop, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Mas Nanang, terima kasih pencerahannya dari Pak yang dari PT Pos. Saya ada 2 poin yang akan saya tanyakan, mungkin share itu. Pertama, saya sebagai UMKM nih Pak, saya di Jogja. Saya ada kesempatan beberapa kali itu mengirim barang ke luar negeri, Pak. Artinya dia direct buying, itu direct selling dari saya. Ada juga beberapa yang sifatnya ada kerjasama saya dengan lokal UMKM di sebuah negara sana untuk mempromosikan barang sesama UMKM. Gitu loh. Artinya ini membuka peluang usaha di luar. Yang menjadi permasalahan adalah ongkos
logistik ke sana itu sangat Pos logistik. Itu yang bisa jawab Pak Riki sama lebih ke arah logistik. Ya, gimana tadi pertanyaannya, Mbak? Sorry keputus. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya PT Pos ini ada nggak sebuah program yang mensupport untuk UMKM mendistribusikan produknya yang disubsidi lah katakan gitu ya oleh PT Pos sehingga perekonomian atau UMKM sendiri bisa terangkat yang istilahnya sekarang naik kelas seperti itu gitu loh Pak. Itu pertama ke kantor pos karena otomatis saat ini juga kompetisinya dengan kurir lain ya, perusahaan kurir lain di luar dari PT Pos sendiri gitu ya, kadang-kadang lebih efisien gitu. Padahal saya sendiri pengen mendukung atau pemerintah atau hal ini BUMN PT Pos hadir di tengah kami gitu Pak. Itu pertama gitu. Oke. Ini maksudnya programnya itu dalam apa nih Pak? Mensubsidi Pak, membantu untuk distribusi barang ke luar negeri gitu. Oh, oke. Distribusi untuk pengirimannya ke luar negeri ya? Kurir lah, kurirnya gitu, pengiriman barangnya gitu maksudnya. Ke luar negeri ya Pak ya? Ada SOP-nya mungkin ini UMKM-nya mesti dikurasi dulu, mesti didaftarkan dulu gitu. Jadi ada semacam ya database juga di situ kita bicara gitu. Tapi ini bukan abal-abal intinya. Kita mendukung UMKM lokal, melakukan ekspor sehingga devisa juga masuk ke negara. Itu Pak. Oke, mungkin Pak Joni boleh ditanggapin Pak. Oke. Begini ya Pak. Ini kegiatan kita ini sebenarnya bagaimana teman-teman UMKM itu bisa berwirausaha ya, buka peluang bisnis menjadi pengelola agen pos. Kenapa? Di agen pos teman-teman bisa nanti Pak Riki akan nyampein ada mendapatkan imbal jasa ya, hampir 20% dari omset. Misal omset 1.200.000 akan didapatkan gitu. Nah, terkait sama program-program kita juga silakan ikuti akun-akun media sosial kita di IG atau di Facebook atau di TikTok, akun Pos Indonesia Official, ada info-info promo terhadap pengiriman. Misalkan kirim 2 kilo akan bayar 1 kilo gitu. Jadi promo-promo itu ada, setiap event itu nanti ada. Nah, terkait dengan ada beberapa event-event tertentu di beberapa daerah seperti yang kita lakukan di event Danau Toba, pariwisata di Danau Toba, teman-teman UMKM itu diberi subsidi oleh pemerintah daerah untuk ongkos kirimannya. Jadi masyarakat bisa mengirimkan tanpa membayar lagi atau tourism itu tidak membayar lagi, tapi dibayar oleh pemerintah daerah. Itu pakai tentu untuk event-event tertentu, biasa begitu untuk event tertentu dan tentunya tidak semua event ya, tentunya event-event yang terpilih dan tentunya bisa melibatkan sponsor untuk bisa menghandle biaya pengiriman. Ya, pertanyaan saya sebenarnya adalah ini himbauan ya kepada PT Pos Pusat, regulasi di atas, gitu, bahwa tolonglah, ini Anda lebih pro UMKM dengan mempunyai sebuah mekanisme, bukan subsidi sebenarnya, ya boleh dibilang subsidi atau apapun itu secara financingnya dari atas untuk mensupport dengan cara memberikan diskon lah katakan seperti itu dari tarif umum. Gitu. Tapi ini sifatnya sustainable Pak, berkelanjutan, fix gitu. Bukan konseptual atau hanya berdasarkan event-event sementara atau pendanaan lewat pendanaan APBD daerah gitu maksudku dari betul-betul dari PT Pos Pusat. Bapak jadi sudah ikut grup kita sebelumnya webinar ini Bapak? Ini kebetulan ini baru kali ini saya gabung. Baru kali ini ya.
kalau Bapak sudah mengingat webinar kita sebelumnya ada info-info dari Pak Riki, kemudian dapat info lagi yang update gitu ya. Jadi Bapak silakan kontak lagi ke saya lagi, Jafri bisa. Untuk agen pengelola agen pos itu ibaratnya akan mendapatkan diskon 20% gitu loh. Jadi publik itu membayar misalnya 100.000, agen pos itu akan mendapatkan imbal jasa dari 100.000 itu. Itu mungkin membangun ekonomi UMKM di situ. Tentunya tidak sepanjang hari itu ada diskon. Kita juga badan usaha milik negara yang dituntut juga untuk mendapatkan profit. Nah, tentu kita punya harga pokok, kemudian ada harga jual ya, kita mendapatkan profit sedikit, dan itu kita lakukan. Tetapi kalau untuk event-event tertentu itu pasti ada. Kita lakukan, misalnya kemarin itu ada kirim 2 kilo, gratis 1 kilo, bayar 1 kilo begitu. Jadi event-event itu ada Pak, jadi tidak kaku kita. Apakah kita bersama dengan pemerintah daerah untuk melibatkan para UMKM untuk support UMKM. Saya rasa itu Pak. Kita yang lain Pak Riki. Oke, iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joni tadi bahwa saat ini dari PT Pos Indonesia itu sudah membuka peluang Pak buat teman-teman UMKM dan BUMDes untuk menjadi bagian dari keluarga besar PT Pos Indonesia dengan menjadi mitranya PT Pos dengan membuka agen pos Pak. Nah, sehingga tadi tarif atau yang berlaku ongkos kirimnya itu dari teman-teman BUMDes UMKM itu akan mendapat potongan, mendapatkan imbal jasa atau bagi hasil. Gitu. Ya, nah, saya tadi paham ada Pak. juga yang Menjadi agen gimana? pos itu kan diskon 20% itu kan untuk keuntungan mereka usaha bukan? Itu untuk menjadi agen. Ini saya bicara tentang UMKM gitu loh. Beda konteks Pak. Beda banget. Anda sebagai PT yang strategi punya negara gitu loh, mungkin saatnya untuk lebih berkolaborasi dengan UMKM langsung gitu Pak, sehingga mendapatkan di situ suatu revenue juga saling gitu loh Pak. Gitu. Oke Pak, nah, kita tampung Pak informasinya Pak ya. Terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Nanti kontak saya ke nomor WA saya itu Pak yang saya di chat itu, silakan nanti kita diskusi lagi ya Pak ya. Karena forum ini juga kita untuk berbagi kepada yang lain. Baik, oke, makasih. Itu aja. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada juga peserta yang bertanya cara menjadi agen pos nih Pak Joni. Oke, silakan Pak Riki infonya. Ya, jadi saat ini PT Pos Indonesia ini membuka peluang buat Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari keluarga besar PT Pos Indonesia. Gitu ya. Nah, mungkin izin saya share screen. Oke. Baik. Nah, jadi dari PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi, kami membuka peluang kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, baik badan usaha ataupun perorangan ya, untuk menjadi mitranya PT Pos Indonesia, menjadi agen pos. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi bahwa kami ini adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya kita fokus di bisnis layanan pembayaran dan top up atau buat masyarakat yang mengenal istilah PPOB untuk pembayaran tagihan rutin bulanan, top up isi ulang beli token listrik, voucher pulsa, dan lain sebagainya. Alamat kami di Alam Sutra di Tangerang. Saat ini untuk IAK kita sudah melayani lebih dari 6 juta transaksi per bulan. Untuk layanan PPOB-nya, kita sudah memiliki lebih dari 1.000 layanan digital. Nah, ini mungkin saya percepat. Ini berkaca dari pertumbuhan pengguna internet dan jumlah penduduk Indonesia. Ini pasar yang sangat besar buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan penjualan secara digital. Beberapa e-commerce yang
paling sering dikunjungi ya. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ada Lazada, Blibli. Ketika kita melakukan transaksi secara online, pembelanjaan secara online, ini pasti tidak terlepas dari layanan jasa kurir untuk melakukan kiriman. Gitu ya. Nah, PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang dengan puluhan ribu mitra-mitra agen pos yang sudah bergabung. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika bermitra menjadi agen pos, ini adalah layanan-layanan yang bisa diterima oleh Bapak Ibu. Seperti layaknya kantor pos cabang. Yang pertama, melayani pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, bayar air, cicilan motor, mobil. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Yang mau beli token listrik, beli paket data, mau top up e-money, ini bisa dilakukan. Nah, yang ketiga, nanti melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia, kiriman domestik. Yang keempat, nanti Bapak Ibu juga menerima masyarakat yang mau berkirim surat dan paket ini ke seluruh dunia. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU dengan anggota lebih dari 200 negara. Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos, yang pertama ada layanan kiriman COD, ada cashless dari Bukalapak dan Shopee. Kenapa harus bergabung lewat IAKA? Yang pertama, di IAKA itu kita satu saldo untuk melakukan semua transaksi. Jadi untuk transaksi PPOB maupun untuk transaksi pengiriman, itu cukup satu saldo untuk semuanya. Aplikasi yang nanti digunakan itu bisa dijalankan di Android dan di komputer. Yang ketiga, fee atau imbal jasa kami berikan secara harian. Hari ini transaksi, fee-nya langsung masuk besok, H+1. Lalu untuk imbal jasa layanan kurir, ya, untuk pengirimannya, di IAKA kita tidak potong PPh. Jadi pelaporan PPh-nya kita serahkan kepada masing-masing agen untuk melakukan pelaporan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak potong PPh-nya. Lalu untuk pembatalan kiriman, saldonya kembali saat itu juga selama belum dilakukan bagging. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai pemilik usaha yang keagenannya dikelola oleh staf admin, ini bisa mendapatkan laporan transaksi secara detail. Jadi pergerakan saldonya itu bisa dipantau secara real time dan online. Nah, karena ini bisnis, tidak terlepas dari hitung-hitungan bisnis. Kalau untuk layanan kiriman pos, kita coba dari kiriman domestik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kalau di tabel kita lihat yang nomor 2 kilat khusus dan yang nomor 5 kiriman ekspres, ini adalah dua layanan yang paling banyak digunakan masyarakat dalam melakukan kiriman melalui PT Pos. Dengan omset kiriman kurir di bawah 25 juta, Bapak Ibu sekalian mendapatkan fee 17,5%. Kalau omsetnya di atas 25 juta sebulan, imbal jasanya ini naik nih menjadi 20%. Coba kita hitung kalau rata-rata sehari itu ada sekitar 40-an paket per hari dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka omset sebulannya 25 juta, fee atau imbal jasanya 17,5%, Bapak Ibu akan mendapatkan fee 4.375.000.
Kalau omsetnya sudah 100 juta sebulan, ini persentasenya naik menjadi 20%. Bapak Ibu akan mendapatkan fee 20 juta. Nah, ini yang kami maksudkan dengan double cuan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki produk jualan secara online, selain mendapatkan keuntungan dari jualan barangnya, akan mendapatkan tambahan fee lagi dari ongkir. 2 kali keuntungan. Ini adalah beberapa gambaran teman-teman yang sudah bergabung. Syaratnya, yang pertama sudah tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian ketika membuka agen pos, ini sudah selayaknya kantor pos cabang dan membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak dari masing-masing wilayah, jarak antara agen baru sama agen existing. Nanti akan ada formulir yang harus dilengkapi jika tempatnya memenuhi syarat dan jaraknya memenuhi syarat, baru kami kirimkan formulir untuk pengajuan. Nah, melengkapi dokumen identitas dan legalitas. Yang kelima, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, koneksi internet, timbangan digital, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan untuk identitasnya ada KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, lalu NIB, nomor induk berusaha. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa franchise jasa kurir swasta ini menerapkan biaya franchise ya, biaya pendaftaran ini ada yang puluhan bahkan sampai ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Untuk saat ini sesuai dengan komitmen kami dengan Pak Joni PT Pos bahwa untuk pengajuan keagenan kantor pos saat ini tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise. Ya. Jadi kita support teman-teman UMKM dan BUMDes, koperasi untuk bersama-sama bermitra membangun bisnis. Ini adalah BUMDes Talk Pospreneur yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu untuk mendukung teman-teman UMKM dan BUMDes. Nanti proses pendaftarannya setelah kami menerima kelengkapan dokumen, kami akan koordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos wilayah setempat, baru proses pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Karena sekarang ini untuk penerbitan izinnya ini sudah terpusat. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti akan kita atur waktu untuk training. Mantap, bisa langsung melakukan transaksi. Nah, terakhir ada animasi, ada 2 orang mau berkirim, yang satu mau kirim lewat pos, satu kirim ke jasa kurir lain. Mungkin Bapak Ibu sedikit informasi bahwa teman-teman jasa kurir lain, ini cover areanya rata-rata hanya di kota besar. Ketika ada kiriman yang sudah ke pelosok, teman-teman jasa kurir lain kebanyakan melakukan penerusan kiriman melalui PT Pos. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain kalau yang lain aja ngirimnya pakai pos. Gitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tadi masih ada beberapa peserta yang ingin bertanya. Selanjutnya dari Prima. Silakan, Mas Prima. Oke, kita open mic lagi. Ya Pak, selamat siang. Saya Prima dari Lampung. Hanya ingin menindaklanjuti soal tadi saya sudah WA ke Pak Joni tentang minta share materi karena tadi saya ada ketinggalan sebelum chat GPT itu saya ketinggalan sedikit, minta tolong jadi supaya bisa dipelajari ulang sama soal kelas gratisnya Pak Nanang tadi. Itu aja Pak, terima kasih.
Oke, siap. Makasih Mas Prima. Oke, nanti rekamannya ada, Mas. Rekamannya ada di YouTube kita, di Perpreneur, sama YouTube-nya PT IAK. Nanti Pak Riki akan share juga. Jadi materi kan cukup ya, silakan ikuti aja Pak rekamannya. Bisa diulang-ulang. Dan tentunya nanti kalau kelas yang dari Mas Nanang, silakan isi absensi. Nanti saya akan jabrikan untuk kelas yang Mas Nanang kapan nanti Mas Nanang akan infokan saya dulu, nanti saya akan share teman-teman ke Japri Siap, yang Pak. mengisi Terima absen kasih. ini. Terima kasih Pak Riki, Pak Joni, Pak Nanang. Terima kasih. Oke. Kepada Ya, Mas Prima. ada Bu Yanti juga di sini. Itu banyak yang komplain Lin, absensinya nggak bisa dibuka. Bisa Oh, Pak, absen. saya tadi bisa ngisi kok Pak. Bisa. Kalau enggak catat ini Pak, nomor saya tadi itu kan ada di chatnya, nomor WA saya. Sebutkan nanti saya akan share untuk kelasnya Mas Nanang. Mas Nanang saya ikut lagi ya, walaupun udah ikut sebelumnya kelas ini. Oke. Aja. Mungkin kita sampaikan bahwa rekaman Postpreneur ini Bapak Ibu bisa putar ulang di YouTube, di channelnya IAK Logistik dan di channelnya Postpreneur. Ya. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya ada Mas Indra Kusuma, silakan Mas. Silakan Mas. Suaranya nggak ada ya? Padahal sudah di unmute. Nggak muncul suaranya Mas Indra. Halo, suaranya udah jelas, Pak? Oh ya, sekarang sudah. Jelas suaranya? Sudah. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Joni, Pak Eka, Pak Riki, Pak Nanang. Pertanyaan pertama, saya dari Sumedang, Jawa Barat, Pak. Saya tadi juga udah WA secara langsung ke Pak Joni. Ini pertanyaan untuk Pak Nanang. Pak Nanang, kalau untuk kebetulan saya kan konten kreator ya di UMKM sama di Dekranasda. Nah ini kami selalu kesulitan untuk CapCut-nya di transisi, terus di kecepatan untuk bikin flow, bikin fast, dikomunikasikan dengan beat sound-nya. Itu selalu kesulitan. Nah yang saya tanyakan, apakah materi itu di kelas gratis juga dibahas? Itu satu. Terus kedua, apakah selain kelas gratis juga ada kelas berbayarnya? Tuh. Itu untuk Pak Nanang. Untuk Pak Riki, kebetulan kami di Sumedang ini sebagai sekretariat untuk beberapa organisasi, kami pernah kolaborasi untuk acara senam dengan Pospay Kabupaten Sumedang. Nah, waktu itu tahun 2022, dan tahun 2023 belum. Nah, ini yang saya tanyakan ke Pak Riki, karena kami itu organisasi dari instruktur dan sanggar senam se-Kabupaten Sumedang, bahkan organisasi kami seluruh Indonesia juga ada. Nah, ini ingin kerjasama untuk cara membukanya, karena teman-teman sanggar yang satu pasti tempatnya representatif, artinya tempatnya sanggar ya, jadi pasti pinggir jalan, tempatnya enak, terus sudah ada ruangannya, untuk WiFi dan segala macamnya sudah lengkap lah gitu. Itu caranya seperti apa Pak untuk kerjasamanya, tapi via organisasi gitu Pak. Kebetulan kami membawahi jantung sehat seluruh Indonesia, membawahi instruktur aerobik seluruh Indonesia, membawahi pernafasan seluruh Indonesia. Jadi dari kabupaten, kecamatan, ada semua seluruh Indonesia Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Indra boleh japri ke saya. Nanti kita kolaborasi. Mungkin teman-teman di daerah sana juga di Sumedang boleh tuh untuk membuka peluang yang sama menjadi mitranya PT Pos, membuka agen pos. Nomor WA saya boleh, juga tulis di chat ya. 0816 816 191 191 4786. 4786. Siap Pak, makasih. Ya. Terbuka peluang baik untuk perorangan maupun badan usaha, Mas Indra. Cuma untuk badan usaha nanti yang dilampirkan ada tambahan akte legalitasnya. Kalau kebetulan kita organisasi Pak ya, jadi semua instruktur dan sanggar senam se-Kabupaten Sumedang ataupun bahkan mungkin seluruh Indonesia yang di bawah naungan organisasi
Jadi mungkin kerjasamanya Nah. individu Pak, cuman dengan menggunakan teman-teman instruktur yang punya sanggar senam Pak. Oh, boleh, siap-siap gitu. Jadi pengajuannya nanti perorangan individu. Oke, ditunggu nanti chatnya Mas Indra. Siap Pak. Oke. Selanjutnya ada Mbak Rozi El Siva. Silakan Mbak Rozi. Pak, yang pertanyaan untuk Kang Nanang, Pak Nanang, mohon dijawab Pak. Oh ya, Iya. Mas Nanang. Oke. Seperti yang saya tampilkan bahwa kelas kami semuanya free Pak Indra. Jadi untuk pembahasan tadi misal slow, ada apa transisi itu sebenarnya kita dalam 7 hari itu kan karena singkat, prosesnya adalah membuat video untuk personal branding sebenarnya ya. Jadi bukan apa videografi, bukan fokus ke videografinya. Kalau untuk ngajarin itu tanya Japri bisa, cuman materi yang saya berikan selama 7 hari itu adalah konten untuk personal branding. Jadi untuk membranding Pak Indra istilahnya. Nanti dia bisa bikin apa public speaking di kamera. Terus habis itu bikin yang tadi bikin teleprompter itu Pak Indra bisa bicara di depan kamera. Jadi kayak gitu Pak Indra. Jadi intinya adalah tentang personal branding. Terus habis itu nanti setelah kelas 7 hari itu ada kelas lanjutannya VVIP class. Nah, VVIP class ini juga gratis ya. Di situ lebih ditekankan praktek untuk mendapatkan uang dari internetnya. Jadi kayak gitu. Itu aja sih Pak informasinya. Kalau untuk materi-materinya banyak sebenarnya. Dari materi lengkapnya ada 40 video sebenarnya. Cuman di dalam 7 hari itu kita kasih cuman paling 7 video sampai 10 video aja. Jadi nanti kalau pengen belajar lebih ya kita kasih videonya untuk dipelajari sendiri ada gitu Pak. Itu aja sih Pak Indra. Mantap Mas Nanang, keren banget nih buat UMKM Pak Riki ya. Dapat buka Yes, mantap Pak. luar biasa, bukan agen pos, bisa buat konten di media sosialnya, bisa kita posting yang menarik dan trafficnya akan tinggi di toko kita, di toko online kita, di toko fisik kita gitu ya. Tentunya teman-teman yang tadi yang ingin melakukan pengiriman atau ekspor seperti yang saya sampaikan dari Jogja tadi, itu bisa akan menambah cuan terus ya Pak Riki ya. Ya, betul Pak. Oke Mas Indra, makasih. Sama-sama Pak. Oke, makasih Mas Indra. Selanjutnya Mas Rozi El Siva, silakan Mas. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Pertanyaan saya itu buat Pak Anang. Hampir sama sih dengan Pak Indra. Pertanyaannya adalah, adakah kelas di Panang itu yang lebih fokus ke bagaimana personal branding dan promosi iklan, pasang iklan. Karena saya kebetulan bergerak di bidang rumah terapi dan IO pelatihan, itu tidak jarang kita sudah bisa membuat video cukup bagus menurut saya gitu kan. Nah, jadi begitu kita beriklan itu tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Jadi CTR-nya tidak mencapai 2% gitu. Jadi ada nggak kelas untuk copywriting dan cara beriklan yang bagus tanpa boncos gitu Pak? Terima kasih jawabannya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Langsung, mana langsung silakan. Ya, siap. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Cuman untuk di kelas saya itu kan ada kelas lanjutan VVIP gratis. Itu kita arahkan untuk produk digital Pak. Jadi kalau untuk produk offline itu beda lagi strateginya. Dan di kelas saya untuk personal branding speaking itu ada nanti di kelas VVIP kita ajarkan. Cuman produknya yang kalau yang itu biasanya kita nggak pakai iklan kalau untuk yang ini
offline kayak Bapak itu, kita pakainya yang YouTube dengan model SEO, Bapak. Jadi misal Bapak tempat terapi apa gitu ya di mana gitu, kita bikin materinya seperti itu. Jadi LBO istilahnya, Local Business Optimization. Jadi memakai SEO di kata kunci YouTube gitu. Jadi saya contoh saya yang nilainya miliaran itu ada di YouTube juga Pak ya. Misal ini ya, saya coba contohkan. Nyarinya di YouTube biasanya memakai kata kunci Pak. Saya contohkan aja produk-produk saya yang saya jual secara LBO, jadi Local Business Optimization ya. Jadi saya cari misal jual TKSA 41 misalnya SKF Surabaya. Nah kayak gini Pak, ini adalah barang-barang yang bisa dijual dengan apa? Dengan kata kunci Pak, SEO itu bisa. Ya ini untuk fisik. Nah, tapi di kelas saya itu fokusnya ke produk digital sehingga berbeda nanti. Kalau fisik ini kan bagus, nanti bisa bekerja sama dengan PT Pos ya, karena memang ada sistem pengirimannya. Ya untuk ilmu branding, kalau fisik itu agak susah kalau diiklankan Pak. Jadi kalau Bapak mau main di bisnis online itu sistemnya ada produknya. Jadi Bapak bikin dulu konten-konten edukasinya, gitu kan. Konten-konten edukasinya, bawa orang masuk dalam kolam Bapak untuk diedukasi di sana. Nah, kalau untuk mengetahui tempat Bapak itu kan tinggal mereka kalau sudah ngumpul di dalam satu kolam, mereka akan tahu, oh Bapak ini alamatnya di sini, tempatnya di sini. Gitu. Jadi bagaimana caranya orang membawa banyak orang ke dalam kolam? Kalau saya kan bikin kolamnya di sini Pak, di Telegram ya. Jadi misal ini contohnya ada 500 orang, ini gratis Pak. Kita bawa orang ke sini gratis. Kenapa? Karena saya kasih lead magnet gratis juga. Berupa apa? Berupa belajar CapCut. Ada lagi content monetizer yang belajar tentang ChatGPT. Ada lagi belajar tentang Canva. Semuanya gratis. Dari gratis itulah banyak orang yang masuk. Kenapa? Karena gratis Pak. Kalau kita mau bikin iklan langsung ke produk secara hard selling, itu pasti akan boncos. Nggak ada ceritanya orang mau jualan di Facebook Ads dengan menggunakan hard selling. Itu nggak pernah ada. Ya. Kalau ada, pasti boncos. Itu sudah dijamin lah ya. Menurut saya sudah dijamin, apalagi zaman sekarang. Sekali lihat iklan hard selling, itu harganya mahal Pak iklannya. Tapi belum tentu orang itu mau klik. Belum tentu orang itu mau klik ya katakan, tapi belum tentu mau eksekusi sampai closing. Kenapa ya? Karena itu tadi nggak ada orang mau dijual. Tapi kalau Bapak mau lebih bagus lagi, bikin kolamnya dulu, nah itu di Telegram atau di WhatsApp, kasih materi-materi gratis di sana, edukasi tentang produk Bapak, edukasi misal cara terapi apa gitu kan, caranya seperti ini. Kayak Bumi Dadaya itu kan personal brandingnya bagus, walaupun beliau nggak jualan, beliau nggak bikin produk di sana, cuma seperti itu. Jadi kayak personal branding melalui konten edukasi. Jadi dia tunjukkan, oh gini loh caranya. Akhirnya dia terkenal. Nah, bagus lagi, misal kalau mau jualan, dikumpulin jadi satu dalam satu kolam, di situ dikasih video-video sehingga Bapak dikenal sama orang. Jadi kalau iklan itu sebisa mungkin bukan hard selling, Pak. Yang dijual itu adalah produk, yang diiklankan itu adalah produk gratisan, atau istilahnya dalam dunia digital marketing namanya lead magnet. Dan lead magnet itu wajib free, gratis. Itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Oke. Makasih Mas Rozi, sukses buat bisnisnya. Sama-sama. Amin. Oke. Selanjutnya, ada Om Diki. Silakan Om Diki.
Wah, gimana nih? Kapan dikirim empal gentong? Anytime, anytime. Cuman Gimana kan gimana harus Mas Diki? itu waktu. Iya. Oh, Mas Salam Riki, semua. apa kabar? Iya, salam semua. Pak Joni, salam. Salam kembali. Salam. Waduh, luar Ya, biasa. saya sudah ketemu Pak Arif, Pak. Pak Arif, GM KCU wilayah di Cirebon. Jadi Oke. gini Pak, update-nya adalah yang pertama, Pak Riki, itu saya tanggal 12 ini bikin event dengan teman-teman pembina kita Pak di kecamatan, 25 orang nih Pak untuk tahap pertama. Memang tatap kasih offline. Posisi Pegadaian Pak, pikir ini bisa dimanfaatkan untuk program berkelanjutan di Cirebon nih, Pak Riki yang kemarin bicara. Yang saya garis bawahi adalah Pak Riki mengenai keagenan pos melalui IAK Pak. Berarti memang ada cara lain atau gimana Pak Riki? Jadi pertanyaannya ada dua, kira-kira seperti itu. Untuk keagenannya dibagi menjadi dua sebenarnya Mas Diki, langsung ke PT Pos sama melalui Interindo Harta Kreasi melalui IAK. Itu aja sih Mas. Ya. Gitu. Nanti ada plus minusnya. Gitu. Nanti untuk detailnya kita boleh ngobrol-ngobrol Mas Diki. Ya, soalnya ini Pak, tanggal 12 ini kita sudah ngumpulin teman-teman nih Pak, yang penggerak kita supaya efektif gitu. Jadi Riki, maksud saya kalau Cirebon nih, memang Pak Riki. Iya. Cirebon kita nih. Tanggal 12 sebelum Idul Fitri ya. Atau nanti kita kolaborasi juga sama Pak Arif. Mas Diki. Iya. Kalau memang jadi gini Pak, perlu kalau untuk yang tanggal undang-undang 12 itu eventnya event Pegadaian Pak. Event 12 itu event Pegadaian. Oh iya, jadi maksud saya kalau memang nanti dimungkinkan Pak Joni dan Pak Riki, nanti kita bisa atur schedule dengan Pak Arif untuk yang ini. Jadi bisa sekalian ya untuk menikmati empal gentong dan warcot Pak. Jadi maksudnya gitu, nanti Pak. kalau misalkan kita perlu mengundang teman-teman UMKM BUMDes Koperasi di Cirebon, nanti saya dengan Pak Joni akan koordinasi dengan Pak Arif untuk minta Pak Arif menyediakan tempat di kantor KCU-nya. Nah, kita undang teman-teman UMKM BUMDes, kita langsung sosialisasi offline di Cirebon, Mas Diki. Siap. Nah, itu Pak, maksud saya itu. Maksud saya itu. Oke, nanti koordinasi sama Pak Arif kita bareng. Ya, nanti kita atur Pak supaya lebih efektif ya. Satu lagi Pak, boleh satu lagi ya Pak ya? Silakan. Halo. Silakan Mas Diki. Suaranya kok nggak jelas dulu. Ini dengan silakan Mas. Dengan Mas Nanang pertanyaannya. Oke. Ya, Mas Nanang, di Cirebon itu kita punya tim inkubasi untuk jadi seperti tandem buat teman-teman UMKM menuju IKM 1 miliar sih Pak. Jadi Pak Nanang, maksud saya nanti saya akan komunikasikan kelas Pak Nanang supaya teman-teman yang memang punya minat ke sana, pasti saya akan kirim minimal mungkin 5-10 orang sih Pak Nanang lapor dari Cirebon Pak Nanang ini. Siap Pak Diki. Siap menampung Pak. Iya. Salam kenal ya Pak Nanang, salam kenal. Dari Kenal Cirebon Pak. Ya, siap Pak. Makasih banyak Pak. Keren. Oke. Makasih. Makasih. Oke. Sukses terus Mas Diki, nanti keep contact. Siap, Pak. Oke, makasih. Ya, karena waktu juga, mungkin terima kasih Mas Nanang yang sudah berbagi ilmunya buat kita di siang hari ini. Dan semoga buat teman-teman yang masih antusias, silakan ikut bergabung di grup WA yang sudah di-share oleh Pak Joni. Untuk nanti kita bisa umumkan kelas lanjutan dari Mas Nanang, gitu, untuk menambah ilmu digital marketingnya.
Mungkin untuk penutup, silakan Pak Joni ditutup acara Postpreneur kita siang hari ini. Terima kasih Pak Riki. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Danang Firdaus yang sudah memberikan informasi tentang membuat konten yang luar biasa. Teman-teman antusias sekali, apalagi dengan informasi dengan ChatGPT tersebut. Sekarang ChatGPT ada ChatGPT 4 dan ChatGPT 5 ya. Sekarang banyak update-update yang baru. Karena ChatGPT itu data yang paling terakhir itu tahun September 2021 kalau salah saya. 21. Karena saya juga pernah menanyakan ke yang bersangkutan ke ChatGPT, kamu punya data sampai tanggal berapa, sampai bulan berapa, saya tanyakan begitu. Ternyata sampai September 2021. Kalau ditanya yang update besar ini pasti belum, tetapi yang similar dengan ChatGPT itu banyak di media internet ya, sangat-sangat banyak. Dan itu memudahkan kita sebagai penjual produk dan membuat konten. Banyak tool-tool yang bisa memudahkan kita dalam produksi konten. Bukan hanya ChatGPT saja, tapi banyak. Tadi Mas Nanam nyampein ada Excel, kemudian Pinterest, dan banyak lagi yang lain. Tentunya itu update terus. Nanti yang mengisi absensi saya akan kirimkan kelasnya Mas Nanang secara japri melalui WA. Silakan ngisi absensi yang saya sudah share melalui grup, melalui chat room ini. Tentunya saya akan juga kelasnya akan mulai tanggal 8 ya, tanggal 8 April, kelas yang kelima ya Mas Nanang ya. Dan luar biasa tadi dari Bu Yanti juga nyampein ke saya, beli apresiasi dengan kita ini ya, baca ngobrol bareng banyak lagi dari Surabaya Bu Yanti, langsung chatting ke Dirut Pos Pak Riki, ke Dirut Pos chatting ke saya, dan saya sudah balas urusan, kita akan berkolaborasi lebih lanjut. Nah, kepada teman-teman seperti ya teman-teman dari Jogja tadi yang ingin berkolaborasi dengan Pos, itu bisa. Kami membuka lebar, banyak peluang-peluang yang sama yang bisa kesamakan, bisa ada peluang untuk Pos, kerjasama untuk edukasi, kerjasama untuk saling berkolaborasi untuk men-scale up bisnisnya ya. Bisnis itu bukan hanya subsidi untuk tarif, tetapi bagaimana produk itu bisa laku banyak dilihat orang, sehingga kita harus bisa meningkatkan traffic-nya. Gimana kita menguasai media sosial itu kita bisa banyak mendapatkan calon-calon customer kita. Nah, sebenarnya kita gampang untuk menjual apapun, asal ketemu customer yang tepat gitu ya. Nah, mencari customer yang tepat ini juga akan butuh waktu ya. Kita butuh strategi dan butuh cara mencari customer. Dengan banyaknya orang, tentunya produk yang kita miliki yang sesuai dengan target market dari produk kita itu bisa kita jual dengan tepat kepada orang yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat juga. Dan terima kasih kepada Pak Samsul Widodo dari Kementerian Desa yang sudah tadi membuka kita ini, dan teman-teman para peserta seluruhnya sudah hadir. Pada ID Botani TV juga melive-kan kegiatan webinar ini melalui YouTube ID Botani TV yang menyiar juga setiap Kamis. Kita ketemu di Kamis depan dengan tema yang berbeda. Dan Ramadan sebentar lagi akan berakhir, dan tentu kita akan off ya 2 Kamis akhir bulan ini, karena juga ada libur bersama dan cuti bersama dan ada yang ingin mudik. Kita akan ketemu nanti di Kamis ini terakhir, dan akan libur 2 kali, dan akan ketemu nanti di bulan depan dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi Mas Nanang, terima kasih banyak dari Surabaya. Terima kasih Mas Nanang. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni, Pak Riki. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih semua. Semuanya. Salam sukses dan double cuan. Terima kasih Pak Jon. Pak Joni, Pak Riki. Pak Riki. Terima kasih. Kelasnya Mas Nanang. Pak. Ya, silakan isi absen ya. Sudah Pak, sudah.